Jumpa lagi sahabat YouTube di channel Antar Dimensi, membedah piwulang atau kawruh atau ilmu sangkan paraning dumadi dalam film The Legend of Aang. Kita masuk ke chapter 4, masih di bab 1. Diceritakan bahwa Prince Zuko atau Pangeran Zuko itu sebagai pengendali api, dia terus berlatih mengendalikan emosinya dengan lilin, dan dia mulai mempraktekkan, mulai melakukan apa yang diajarkan oleh Paman Airo, di mana salah satunya orang-orang yang berkepala dingin berpikir dengan kepala dingin merupakan ciri pemimpin yang hebat. Dia lagi melatih itu. Ketika sedang berlatih, Paman Airo tiba-tiba datang, dan Pangeran Zuko tetap tenang, tetap menikmati latihannya. Tetapi ketika Paman Airo memberi kabar terkait keberadaan Avatar, Prince Zuko seketika emosi. Api yang tadinya stabil, tenang, menjadi besar, membara. Apa artinya ini? Ini artinya bahwa untuk mencapai sebuah ketenangan, mencapai sebuah kebijaksanaan, mencapai sebuah kedewasaan spiritual, kedewasaan jiwa, itu tidak bisa dilakukan secara instan. Harus melalui proses yang panjang, harus melalui latihan-latihan, harus melalui kebiasaan-kebiasaan, membiasakan diri untuk bersifat menjadi lebih sabar, berkepala dingin, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Jadi tidak ada sesuatu di dunia ini yang sifatnya bisa instan. Untuk urusan spiritual, untuk urusan jiwa, untuk urusan batin, urusan psikis, tidak ada yang sifatnya instan. Semua itu harus melalui tahapan dan harus laku. Kalau dalam ilmu Jawa, laku itu ya dilakoni dengan berbagai macam konsekuensinya. Ada konsekuensi rasa bertarung dengan amarah dalam dirinya sendiri, bertarung dengan rasa sedih dengan dirinya sendiri, rasa kesal dengan dirinya sendiri. Tetapi nanti ketika itu dilatih, lama-lama jiwa kita akan fleksibel, batin kita akan fleksibel, sehingga bisa memiliki jiwa yang besar, bisa menuju ke kondisi kedewasaan spiritual, kedewasaan batin, kedewasaan psikis. Avatar, Sokka, dan Katara dalam perjalanan menuju kutub utara. Seperti biasa, Aang yang didominasi oleh faktor udara, faktor angin, daya angin, dia penuh dengan canda tawa, dan kemudian dia seketika mempunyai rencana yang di luar rencana awal. Ya, ini biasa watak angin, selalu banyak hal-hal yang tiba-tiba muncul ingin dilakukan yang sifatnya seketika. Aang yang sifatnya angin, dia kemudian turun, ya, membelokkan arah apa kendaraan yang dia naiki, apa si bison terbang itu, ke sebuah pulau yang tadinya di atas lautan, ingin menuju ke kutub utara. Tiba-tiba dia mempunyai ide baru untuk turun ke sebuah pulau. Nah, di pulau itulah dia bermain menaiki ikan koi raksasa. Nah, dia melakukan itu ternyata tujuannya seperti karakter dia yang berwatak angin, daya angin, ya, ingin disanjung. Dia memiliki sifat karakter dasar daya angin yang suka disanjung, suka dipuji, ingin muncul, selalu ingin di atas, sehingga dia melakukan hal-hal yang tujuannya membuat orang lain kagum. Tanpa disadari ada bahaya yang mengancam. Ternyata di belakang ikan koi raksasa tersebut ada monster unagi atau monster sidat, ya, seperti naga. Aang bisa menyelamatkan diri hingga ke daratan. Tetapi di daratan tersebut ternyata mereka kemudian
ditangkap oleh prajurit-prajurit dari pulau tersebut. Setelah ditangkap, mau dihukum, kemudian tetua dari pulau tersebut mengatakan, memberitahu bahwa pulau tersebut bernama Kyoshi, Pulau Kyoshi. Seketika Avatar Aang memberitahukan bahwa ia tahu Kyoshi karena Kyoshi adalah seorang avatar. Dan awalnya pemimpin pulau tersebut itu tidak percaya bahwa Aang itu mengetahui tentang Kyoshi, karena jaraknya memang lama sekali, 400 tahun sebelumnya Kyoshi itu. Avatar Aang menunjukkan jati dirinya sebagai avatar dengan dia melakukan pengendalian udara. Seketika mereka pun percaya. Dan perlu diketahui bahwa Pulau Kyoshi ini sebenarnya merupakan wilayah yang masuk dalam kerajaan bumi. Nah, uniknya avatar Kyoshi itu tidak pernah melakukan peperangan. Jadi artinya apa? Bahwa tidak semua manusia-manusia pilihan di setiap peradaban itu tugasnya sama. Tidak semua manusia-manusia pilihan di dunia itu tugasnya sama dan turun dalam situasi yang sama. Misal ada kekacauan dunia, kemudian diturunkan para pemimpin, diturunkan para manusia-manusia pilihan untuk mendamaikan dunia. Tetapi ada juga yang memiliki tugas lain. Para manusia pilihan itu diturunkan pada masa periode yang berbeda, yang di situ tidak ada perang. Tugas mereka adalah menyebarkan ilmu dengan cara proses alam. Tentunya mereka mempunyai sebuah penemuan, sebuah ilmu yang kemudian disebarkan ke masyarakat dan akhirnya menjadi dasar-dasar ilmu pengetahuan yang dipakai hingga saat ini. Jadi sekali lagi, tidak semua manusia pilihan atau avatar itu diturunkan dalam situasi yang sama dan tugas yang sama. Nah, contoh adalah avatar Kyoshi. Avatar Kyoshi diturunkan tidak pada masa peperangan sehingga dia tidak pernah melakukan peperangan besar. Kalau avatar Kyoshi dia karakternya bumi, ya dia lebih cenderung bertahan, lebih cenderung bebal, tetapi dia memiliki intelijensi, memiliki intuisi yang tinggi, dan dia lebih mengutamakan pada keyakinan dirinya sehingga terkadang dia itu menutup hal-hal yang berasal dari luar diri yang tidak sesuai dengan keyakinan dirinya. Itu watak dari bumi atau watak dari tanah di psikis manusia. Jadi karakter orang-orang yang lahirnya hari Sabtu atau pasaran wage, dia lebih percaya diri dan dia tidak akan mudah menerima masukan orang ketika berbeda dengan apa yang dia yakini. Tetapi dia memiliki daya imajinasi, intuisi, dan juga intelijensi yang tinggi. Itu watak dari unsur bumi. Dan di sini avatar Kyoshi pun seperti itu. Selama hidupnya dia tidak pernah melakukan peperangan. Tentunya dia mempunyai cara-cara bertahan hingga dia tidak perlu melakukan peperangan. Oke sahabat YouTube, kita akan lanjutkan di video berikutnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bunyikan tanda lonceng agar sahabat-sahabat semua tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.